lagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Sebab ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita mau senantiasa bersyukur sebab kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Banyak
bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa mulai mengajari setiap kami Tuhan, untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Jadi kami untuk kami senantiasa mengerti akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah Bapa yang baik, dan kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun setiap kami berkumpul, dimanapun setiap kami menyaksikan ibadah saat pagi hari ini, urapan-Mu Tuhan yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Terpujilah Bapa yang baik. Inilah kami Tuhan, mari Engkau yang menjamah setiap hati dan pikiran kami, mengurapi dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, untuk kami boleh senantiasa bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami sudah berdoa ya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, meskipun kita mungkin dibatasi oleh jarak, tapi saya yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau Tiba saatnya hati dan pikiran kita
kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari dengan kuasa Tuhan, Engkau Allah yang menjamah dan memenuhi hati kami. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat jamahan-Mu dari tempat tinggi kepada setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami akan sama-sama merendahkan hati kami untuk yang boleh bersekutu dengan kebenaran-Mu Tuhan. Karena dalam hidup ini kebenaran hanya berasal dari Engkau. Tidak ada sumber yang lain selain Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian.
Senang sekali kita bisa beribadah kembali pada kesempatan kali ini. Dan pagi hari ini saudara-saudara sekalian, saya mau mengingatkan bahwa hari ini mungkin saudara sadar atau tidak sadar, hari ini kita sedang memperingati sebuah peristiwa besar dalam sejarah orang-orang Kristen, yaitu hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dan hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, ini merupakan peristiwa yang bersejarah, hari bersejarah bagi umat Kristen, di mana pada hari itu terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu turunnya Roh Kudus kepada para rasul, seperti yang sudah dijanjikan oleh Yesus sebelumnya. Jadi turunnya Roh Kudus ini memang sudah dijanjikan, penggenapan janji dari Tuhan Yesus sebelum Yesus meninggalkan para murid. Saya ingin mengajak kita untuk melihat sebagian kisah dari peristiwa Pentakosta ini dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Mari kita lihat bersama-sama sebuah kisah Pentakosta pada saat itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ada sebuah peristiwa yang menakjubkan saudara-saudara sekalian. Saat itu kalau kita membaca kisah ini, ada seperti tiupan angin. Ada sebuah suara bunyi seperti tiupan angin keras. Kemudian ada lagi lidah-lidah api menghinggapi orang-orang yang ada di ruangan itu. Dan kemudian orang-orang yang ada di ruangan, mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa orang-orang yang ada di berbagai bangsa yang ada di kota Yerusalem. Nah, peristiwa serupa pernah terjadi dalam Perjanjian Lama dalam Bilangan 11 ayat yang ke-25, di mana 70 tua-tua bangsa Israel kepenuhan Roh Allah. Nah, ini sebuah peristiwa yang mengagumkan, menakjubkan saudaraku sekalian. Ini peristiwa yang heboh, fenomenal saat itu. Dan kalau kita melihat peristiwa ini bukan peristiwa yang main-main atau sekedar lewat begitu saja. Karena Yesus sudah memberitahukan dengan sangat serius kepada murid-muridnya sebelum ia pergi. Ini menandakan bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu bukan peristiwa biasa bagi orang Kristen. Karena ini bukan peristiwa main-main, bukan hanya peristiwa yang sekali lewat, bukan hanya tiupan angin, lidah api atau bahasa-bahasa lain yang sekedar lewat, tapi ada hal yang serius yang Yesus sampaikan mengenai turunnya Roh Kudus. Ya. Nah, pertanyaan buat kita sekalian saat ini adalah begini, saudaraku sekalian. Sebenarnya untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Apa tujuan dari Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid saat itu dan juga bagi kita umat Kristen? Ini perlu kita renungkan bersama-sama pada saat ini, saudara-saudara sekalian. Kalau kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, ini kan peristiwa besar, bukan peristiwa yang main-main buat kita sekalian. Sebenarnya untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Tujuannya apa Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid saat itu dan juga bagi kita sekarang? Saya ingin mengajak kita untuk melihat pesan dari Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Kita melihat pesan Tuhan Yesus mengenai peristiwa turunnya Roh Kudus ini. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Kalimat pembuka Yesus berkata seperti ini, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, saudaraku sekalian, mengasihi Tuhan, ini merupakan perintah utama yang Yesus pernah ajarkan. Kalau saudara ingat dalam Matius 22, Yesus ditanya, Tuhan, perintah mana yang terutama? Dan pertama Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allah. Jadi mengasihi Tuhan itu merupakan perintah utama, kata Yesus. Dan dalam bagian ini Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Dan saudara-saudara sekalian, kita semua tahu bahwa mengasihi itu bukan hanya sebuah kata-kata. Bukti dari mengasihi bukanlah kata-kata. Seperti saya punya istri lalu saya ngomong, aku mengasihi kamu. Itu bukan berarti saya mengasihi dia, saudaraku sekalian. Karena mengasihi buktinya bukan cuma kata-kata. Itu butuh komitmen yang penuh untuk mengasihi Tuhan. Seluruh kehidupan kita berikan untuk Tuhan. Itu maksudnya Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, pertanyaan buat kita sekalian, kalau mengasihi Tuhan modelnya seperti itu, menyerahkan seluruh hidup. Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, jiwamu, akal budimu, dan seluruh hidupmu. Kasih Tuhan. Bisa nggak kita manusia? Bisakah kita manusia mengasihi Tuhan dengan sepenuh kehidupan kita? Mustahil, saudara-saudara sekalian. Mustahil untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Dalam bagian ini Yesus menyampaikan berulang mengenai mengasihi Tuhan. Kalau saudara baca Yohanes pasal 14, Yesus berkali-kali mengulang pesan yang sama. Kasihilah Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan Ia mengerti, Tuhan mengerti betapa terbatasnya kita ini manusia untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan sangat tahu kita manusia ini sangat terbatas. Bukan hanya kita, murid-murid yang setiap hari bersama Tuhan pun, Yesus tahu banget mereka itu sangat terbatas untuk bisa mengasihi Tuhan. Apalagi nanti kalau Yesus pergi, apakah mereka masih bisa mengasihi Tuhan? Bahkan waktu Yesus ditangkap pun gak ada satupun yang menyertai Tuhan. Semuanya kabur. Padahal itu merupakan perintah yang terutama dan terberat bagi manusia untuk mengasihi Tuhan. Makanya dalam ayat 16, dalam ayat yang ke-16 Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itulah mengapa Yesus menjanjikan Roh Kudus. Karena begini saudara sekalian, kita ini perlu penolong untuk bisa mengasihi Tuhan. Kalau hanya dengan kekuatan kita, niat kita sendiri, kita gak bisa mengasihi Tuhan. Sebatas mulut kita bisa, tapi seluruh kehidupan kita gak bisa. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong untuk apa? Supaya kita bisa diajar mengasihi Tuhan. Ya, dalam ayat yang ke-26, Yohanes 14 ayat yang ke-26, Yesus pun berkata seperti ini, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu yang akan mengajarkan segala sesuatu yang apa? Yang pernah Yesus ajarkan. Jadi saudaraku sekalian, Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah Yesus ajarkan, bukan suara hati kita. Karena banyak orang Kristen yang terjerat dalam suara hati sendiri dan menganggap itu pesan Roh Kudus, menganggap itu suara Tuhan, menganggap itu suara Roh Kudus. Padahal Yesus berkata seperti ini, pesan Roh Kudus jelas, pesan Roh Kudus adalah pesan Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, Roh Kudus ini akan menolong kamu supaya kamu bisa mengingat, kamu diajar dalam semua ajaran yang pernah kuajarkan. Jadi Roh Kudus mengajarkan pesan Tuhan Yesus. Enggak mungkin Roh Kudus menentang ajaran Yesus atau berlawanan dengan ajaran Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 13, Yesus menyampaikan pesan lagi tentang Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13, dia berkata seperti ini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus berkata seperti ini, kalau dengan kekuatan sendiri. Dalam kalimat pertama Yesus berkata, sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sekarang kalau kamu bilang mengasihi aku,
Karena dalam beberapa bagian Injil yang lain, murid-murid beberapa jam sebelum Yesus ditangkap, mereka janji seperti ini. Yesus, kalau engkau di penjara, kami ikut. Kalau engkau mati, kami ikut mati. Itu janji murid-murid beberapa jam sebelum Yesus ditangkap. Buktinya, waktu Yesus ditangkap, nggak ada satupun yang ngikutin Yesus. Petrus yang katanya ngikutin Yesus pun cuma kepo-kepo doang, ngeliatin, tapi begitu ditanya, dia nggak peduli sama Yesus. Makanya Yesus berkata, kalau sekarang aku yakin kamu belum bisa. Lalu Yesus lanjutkan kalimatnya, tapi kalau Roh Kudus sudah datang, Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau kita mengingat peristiwa Pentakosta, apa yang kita ingat, saudara sekalian? Apa itu sekedar fenomena ajaib? Apa kalau kita ingat Pentakosta kita hanya ingat angin yang bertiup? Kalau kita ingat Pentakosta, apa kita hanya ingat lidah api? Atau kita hanya ingat bahasa-bahasa roh? Jadi kita memperingati Pentakosta dengan pesta lidah api, pesta bahasa roh. Hanya itu yang kita ingat. Padahal Pentakosta jauh lebih besar daripada sekedar peristiwa fenomenal saat itu, saudara sekalian. Turunnya Roh Kudus tidak hanya berakhir di ruangan itu. Kalau kita saudara nanti di rumah membaca dalam Bilangan pasal yang ke-11 mengenai peristiwa di zaman Musa, di mana 70 tua-tua kepenuhan Roh Allah, itu terjadi di saat orang Israel lagi rakus-rakusnya, minta kepada Tuhan, dikasih makan mana kurang, mintanya daging, Tuhan beri daging laut. Jadi lagi rakus-rakusnya, tiba-tiba 70 tua-tua kepenuhan Roh, lalu Tuhan meniupkan angin yang membawa daging puyuh banyak. Tapi kalau kita membaca kisah itu setelah peristiwa 70 tua-tua kepenuhan Roh dalam Bilangan 11 dan selanjutnya, dikatakan peristiwa yang mengikutinya justru adalah kematian sebagai banyak orang Israel karena kerakusan mereka, dan dilanjutkan lagi dengan pemberontakan bangsa Israel kepada Musa dan kepada Tuhan. Jadi kalau kita hanya ingat peristiwa Pentakosta sebagai peristiwa fenomenal, sia-sia sekali. Roh Kudus diturunkan buat kita sekalian. Jangan cuma ingat dan kagum dengan peristiwa fenomenal Pentakosta di Yerusalem, tapi ingat pesan Tuhan bahwa begini saudara sekalian, Roh Kudus dimeteraikan di dalam orang percaya supaya kita ini bisa mengasihi Tuhan. Roh Kudus dimeteraikan kepada kita bukan supaya kita berbahasa roh. Roh Kudus dimeteraikan kepada kita bukan supaya kita ini bisa teriak-teriak dan sebagainya, bukan, tapi supaya kita bisa lebih mengasihi Tuhan. Jadi peristiwa Pentakosta di Yerusalem itu cuma pembukaan. Tiupan angin cuma pembukaan, lidah-lidah api cuma pembukaan, bahasa roh cuma pembukaan. Tapi setelah kejadian itu, para rasul memulai pelayanan mereka ke seluruh dunia, sama seperti yang Yesus pesankan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu kalau menerima kuasa, kamu akan pergi ke seluruh dunia. Jadi peristiwa Pentakosta di kota itu saat di ruangan itu saat itu hanya pembukaan. Yang penting adalah apa yang terjadi selanjutnya. Murid-murid memulai pelayanan mereka ke seluruh dunia. Modalnya bukan uang. Petrus waktu ketemu dengan orang yang lumpuh, Petrus berkata, aku nggak punya emas dan perak, yang aku punya nama Tuhan. Itu yang membuat mereka bisa melayani sampai ke seluruh dunia. Jadi saudara-saudara sekalian, pesan Yesus untuk bisa mengasihi Tuhan itu pesan yang berat. Yang bisa memampukan kita adalah Roh Kudus. Murid-murid kabur semua waktu Yesus ditangkap. Di akhir sebelum Yesus naik, Yesus ngobrol secara pribadi dengan Petrus. 3 kali Yesus tanya kepada Petrus, apa kamu mengasihi aku? Jawaban Petrus, oh ya jelas dong. Sama kayak kita semua kalau ditanya, apa kamu mengasihi aku? Ya kita pasti bilangnya begitu. Pasti kita bilangnya begitu. Tapi sampai Roh Kudus dicurahkan, barulah para murid memulai pelayanan mereka sampai ke seluruh dunia. Mereka, murid-murid yang pada waktu Yesus ditangkap, semuanya kabur, menyangkal, bersembunyi. Bahkan sebagian besar dari mereka sudah mulai putus asa, tidak mau ikut lagi ajaran Yesus, dan mereka kembali kepada profesinya mereka sebelumnya. Tapi pada waktu Roh Kudus diberikan kepada mereka, mereka mau untuk bisa mengasihi Tuhan. Mereka mau melayani Tuhan, bahkan memberikan nyawa mereka untuk melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan mengenai kisah air hidup, kisah para murid. Semuanya nggak ada yang menyenangkan. Semuanya mati dengan cara yang
sadis dan tragis. Kenapa mereka mau? Karena mereka betul-betul mengasihi Tuhan. Sejak kapan mereka mengasihi Tuhan? Sejak Roh Kudus menolong mereka untuk bisa mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita mengingat peristiwa Pentakosta, ini menolong kita untuk bisa lebih mengasihi Tuhan. Kita berdoa memohon kepada Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Kita bukan hanya memohon kepada Roh Kudus supaya dapat karunia-karunia. Karunia-karunia bahasa roh. Paulus berkata, bahasa roh itu bagus. Karunia-karunia itu bagus, tapi enggak terlalu penting. Yang penting adalah kasih. Yang terpenting adalah kasih. Kalau selama ini kita hanya memberi waktu sekedarnya untuk Tuhan, kita enggak rela berkorban perasaan di dalam pelayanan, kita enggak rela korban harta, waktu dan sebagainya untuk Tuhan. Mari berdoa mohon Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk kita bisa lebih mengasihi Tuhan, lebih dari apapun. Selamat merayakan hari Pentakosta, dan kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan Roh Kudus, memetraikan dalam hati setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Bukan tanpa alasan, karena Engkau tahu betapa terbatasnya kami. Betapa terbatasnya kami untuk kami bisa mengasihi Engkau dengan segenap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus dicurahkan, diberikan bahkan dimeteraikan dalam hati kami, supaya Roh Kudus menuntun kami dari hari ke hari untuk lebih bisa mengasihi Tuhan. Ada banyak kekurangan dalam hidup kami, ada banyak kesalahan dan bahkan kejatuhan dalam hidup kami yang menunjukkan bahwa kami tidak mengasihi Tuhan. Tapi saat ini kami memohonkan kepadamu, kiranya Roh Kudus menuntun kehidupan kami mulai hari ini, seterusnya, untuk kami bisa lebih mengasihi Tuhan. Kami rindu hidup kami Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dimanapun umat-umat Tuhan saat ini berada, Tuhan kiranya memberkati. Roh Kudus bekerja di rumah kami masing-masing, supaya setiap kami yang mendengar, kami boleh dituntun dan dibawa untuk lebih mengasihi Tuhan, memberikan hidup kami lebih untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Kalau selama ini kami hanya berkorban seadanya, kami hanya memberikan waktu seadanya, tapi mulai hari ini kami akan lebih mengasihi Tuhan, memberikan waktu yang terbaik, memberikan hidup yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Siapapun yang mendengarkan renungan pada saat ini Tuhan, Tuhan yang memberkati semua kami di tempat ini. Iya. Terima kasih Abah, terima Terima kasih. kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kalinya menjemput kita masuk di dalam kerajaan Tuhan yang mulia. Doa berkat ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.